Seleni Indriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desimal, yaitu mengenal desimal. Desimal adalah bilangan memuat tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Contohnya 0,3, 0,25, 0,175, dan seterusnya. Bilangan juga merupakan bilangan berbasis puluhan atau dapat diartikan sebagai penyebut bilangan perpuluhan, perseratusan, dan perseribuan, dan seterusnya. Yang di dalam penulisannya ada antara, yaitu koma. Nah, koma ini disebut sebagai koma desimal. Contohnya, (567,123). 5 ini disebut ratusan. 6 ini disebut puluhan. Dan 7 ini disebut satuan. Untuk yang di belakang koma, satu angka di belakang koma disebut persepuluhan. 2 angka di belakang koma disebut perseratusan. 3 angka di belakang koma disebut perseribuan. 100. 2 angka di belakang koma berarti per 100. Yang ketiga 0,n berarti dia per 1000, n per 1000, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh untuk menggunakan rumus. Kita akan menggunakan rumus pertama. Contohnya 0,2. Seperti pada rumus, setiap ada satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Contoh yang kedua 0,75. 2 angka di belakang koma berarti dia per 100. Contoh yang ketiga untuk menggunakan rumus ketiga 0,125. 3 angka di belakang koma berarti dia per 1000. Mari kita masuk pada penjumlahan desimal. Contohnya 0,3 ditambahkan dengan 0,5. Ada satu angka di belakang koma, berarti dia hasilnya per 10. 3. Karena penyebutnya sama, berarti dia tidak dijumlahkan, hanya pembilangnya. 3 ditambah 5, 8. Hasilnya 8 per 10. Untuk mengubahnya kembali ke desimal, cukup kita lihat ini ada per 10, berarti satu angka di belakang koma. Berarti 0,8. Nah, sekarang di sini saya mempunyai pos desimal. Nah, cara mainnya seperti apa? Saya anggap ini adalah satuan. Yang kedua ini puluhan, dan yang ketiga ini ratusan. Kita sudah mengerjakan soal 0,3 ditambah 0,5. Kita masukkan ke dalam pot desimal. 0 berarti dia satuan. 0, kemudian puluhan 3. Kita masukkan 3. Ditambahkan dengan 0,5. 0,5.
3 ditambahkan dengan 5, 3 ditambahkan dengan 5 hasilnya 8/10. Diubah kembali ke desimal, hasilnya adalah 0,8. Jadi 0, sebelah sininya untuk satuannya ada 8. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke. Contoh yang pertama. 2/5. Cara mengubahnya ke pecahan biasa menjadi pecahan desimal, karena dia satu angka berarti hasilnya yaitu per 10. Dia akan menggunakan per 10. Sekarang karena dia per 5, kita harus jadikan dia per 10. Bagaimana cara? 5 dikali 2. Jadi sama-sama kita kalikan 2. Sama dengan 2 dikali 2, 4. 5 dikali 2, 10. Bagaimana cara mengubahnya ke pecahan desimal? 4/10. Sudah jelas kalau dia per 10 berarti dia satu angka di belakang koma, 0,4. Nah, sekarang perlu diingat pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya dapat dinyatakan dengan mudah dalam desimal. Misalnya 3/10 itu hasilnya 0,3. Nah, contoh yang kedua, 15/100. Penyebutnya 100 berarti dia 3 angka di belakang, 2 angka di belakang koma. Contoh yang ketiga, 35/1000. Cukup mudah untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal. Karena dia per 1000 berarti 3 angka di belakang koma, 0,035. Bagaimana kalau 10.000? Misalnya 235. Cukup mudah karena per 1000 berarti dia ada 4 angka di belakang koma, 0,0235. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan di sini saya sebagai pemateri kedua yang menjelaskan tentang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa untuk pecahan-pecahan yang penyebutnya bukan bilangan 10 atau kelipatan 10, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah bagaimana kita mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10 atau kelipatannya. Saya ambil contoh. Satu 0,15. 0,15 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang perlu kita lihat, 15 ini berarti 2 angka di belakang koma, berarti kalau 2 angka dia harus 1/100. Jadi 15/100. Nah, kita lihat juga bahwa 15/100 ini masih bisa disederhanakan lagi atau dikecilkan lagi. Jadi kita disederhanakan 5 dengan 5. 15 bagi 5 sama dengan 3/100 bagi 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya 3/100.
20. Contoh yang kedua. Nah, 0,75. Nah, kita lihat juga 75 ini 0,75 ini 2 angka di belakang koma, jadi tetap 100. Jadi 75 per 100. 75 per 100 ini masih bisa dikecilkan lagi, yaitu dikecilkan dengan 25 bagi 25. 75 bagi 25 sama dengan 3 per 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi 3 per 4. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Sebelum kita masuk itu, kita harus mengetahui pengertiannya. Pengertian dari penjumlahan desimal. Cara menjumlahkan antara bilangan desimal dengan desimal, kita dapat melakukannya dengan menjumlahkan bersusun seperti operasi penjumlahan bilangan. Namun, kita harus meluruskan pada tanda koma pada bilangan desimal yang ingin dijumlahkan. Kita masuk saja di contoh soal. Contoh 2,347 ditambah 6,735. Cara penyelesaian ini bisa dengan cara bersusun. Untuk 2,347 6,735 per ditambah 7 tambah 5 sama dengan 12. Tulis 2, ingat 1. 4 ditambah 3, karena ada tadi yang 12 di sini ada tambahan 1, ini menjadi 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Lanjut, 3 ditambah 7 sama dengan 10. Ingat 1. 2 ditambah 6, tadi ada 10 di sini, jadi ditambah dengan satu poin menjadi 3 ditambah 6 sama dengan 9 tambah koma. Jadi 2,347 ditambah 6,735, hasilnya 9,082. Kita masuk di kode desimalnya. Jadi hasil dari tadi penjumlahan 2,347 ditambah 6,735 sama dengan 9,82. Dari satuan di sini kita taruh 9. Ini 8. Dan ini 2. Jadi hasil dari kode desimalnya yaitu 9,82. Yang selanjutnya itu kita masuk di materi pengurangan desimal. Ini digunakan cara bersusun juga. Luruskan tanda koma pada bilangan desimal yang ingin dijumlahkan dan juga menambahkan angka 0 pada susunan
dikurang 12,13. Cara penyelesaian ini dengan cara bersusun juga seperti penjumlahan desimal. 28,23 12,13 per dikurang 3 dikurang 3 hasilnya 0. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Koma 8 dikurang 2 hasilnya 6. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hasil dari 28,23 dikurang 12,13 sama dengan 16,10. Berarti kita masuk di pot desimalnya, yaitu hasil dari tadi 28,23 dikurang 12,13 sama dengan 16,10. Kita masuk di pot desimalnya. Satuannya 16. Di sini taruh 16. Puluhannya 1 dan ratusannya 0. Ini kosong, tidak ada. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Supriyati, yaitu mengubah pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara yaitu pecahan-pecahan penyebutnya bilangan 10 atau kelipatan dari 10 dapat diubah langsung, di mana banyaknya angka desimal yaitu angka di sebelah kanan koma atau titik yang di sebelah yang diperoleh sama dengan banyaknya 0 pada penyebut. Masuk di contoh soal. Di sini saya mengambil 3/5. Sebelum kita mengubah pecahan ini ke bentuk desimal, kita mengubah penyebutnya menjadi 10. Untuk mengubah penyebutnya menjadi 10, kita kalikan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Jika penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya kita kalikan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi sekarang menjadi 6/10. Karena per 10 maka jawabannya satu angka di belakang koma menjadi 0,6. Jadi 3/5 bentuk desimalnya yaitu 0,6. Sekarang kita masuk di pot desimal. Kan 0,6, jadi satuannya 0, puluhannya 6. Sekarang kita beralih ke mengubah desimal ke pecahan. Untuk mengubah desimal ke pecahan, langkah-langkahnya yaitu susun ke bawah bilangan desimal yang dapat dibagi dengan 1. Yang kedua, kalikan penyebut dan pembilang dengan 10 untuk setiap angka di belakang koma desimal. Misalnya jika terdapat 2 angka di belakang koma desimal, maka kalikan menjadi 100. Jika 3 angka, kalikan 1000 dan sederhanakan pecahan tersebut.
Nah, di sini kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini saya mengambil contoh soal yaitu 0,6. Nah, perlu diingat jika satu angka di belakang koma maka itu artinya per 10. Dan di sini kita tulis 6 per 10. Nah, angka ini masih bisa kita kecilkan. Maka kita sama-sama bagikan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya yaitu 3 per 5. Jadi 0,6 bentuk pecahannya yaitu 3 per 5. Menjelaskan materi tentang pembulatan desimal. Di dalam pembulatan desimal itu meliputi pembulatan kesatuan terdekat, pembulatan puluhan terdekat, dan pembulatan ratusan terdekat. Yang pertama, pembulatan kesatuan terdekat. Pembulatan kesatuan terdekat, saya mengambil contoh itu 1,6. 1,6 dibulatkan kesatuan terdekat menjadi 2. Kenapa 2? Karena di belakang koma terdapat angka 5, 6, 7, 8, dan 9. Seterusnya, itu berarti terjadi pembulatan naik. Jadi angka di depan koma akan naik, maksudnya bertambah menjadi 2. Selanjutnya, bagian B, pembulatan kepuluhan terdekat. Pembulatan kepuluhan terdekat, saya mengambil contoh 1032. Sebelum kita menjawab ini dibulatkan menjadi berapa, di sini saya mengambil patokan angka itu 5. Jadi kalau angkanya lebih besar dari 5, dari angka patokan 5 berarti 1. Sedangkan kalau lebih kecil dari angka patokan 5 berarti 0. 1032. Puluhannya itu adalah 3. Kita lihat di sebelah kanan 3, di sebelah kanan puluhan itu adalah angka 2. Jadi karena 2 lebih kecil dari 5 berarti 0. Kita tulis 0. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Ini di sini kita tulis angka 0. Jadi 0, 3, 0, 1. Jadi pembulatan puluhan 1032 itu dibulatkan menjadi 1030. Selanjutnya bagian C. Baik, kita masuk pada bagian C, pembulatan ke ratusan terdekat. Di sini saya mengambil angka 287. Kita tentukan angka ratusannya itu adalah 2, angka puluhannya itu adalah 8. Jadi jika angka puluhan lebih besar dari angka ratusan berarti 1. Kita tulis 1. Ini 1 ditambah 2 sama dengan 3, tetap 0. Jadi hasilnya 300. 200
300. Baik, inilah yang dapat saya jelaskan, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Bismillah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pecahan desimal tak terbatas. Pecahan desimal tak terbatas adalah pecahan dengan jumlah digit yang tak terbatas. Contohnya, dapat dilihat dengan jelas bahwa angka yang berlanjut yaitu angka 1, yaitu angka yang tak terbatas. Pecahan desimal tak terhingga disebut juga periodik. Periodik itu dibedakan menjadi dua, yaitu pecahan desimal berkala atau sederhananya pecahan periodik dan desimal non periodik. Pecahan desimal berkala atau sederhananya pecahan periodik adalah pecahan desimal tak terhingga yang notasinya dimulai dari beberapa tempat desimal beberapa digit atau sekelompok digit diulangi tak terhingga yang disebut periode pecahan. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, 2,111, angka yang tak terhingganya yaitu angka 1. Yaitu desimal non periodik atau sederhananya pecahan non periodik. Pecahan desimal tak terbatas tanpa titik. Terkadang pecahan non periodik ini memiliki bentuk yang mirip dengan bentuk pecahan periodik. Misalnya jadi setiap ke belakang angka 0 yang akan ditambah seperti ini, dari 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya 4, 5. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan.